Shalom anak-anak sekolah minggu GKI Karawaci yang luar biasa, yang begitu setia beribadah kepada Tuhan setiap minggunya, dan juga kepada orang tua yang selalu mendampingi anak-anaknya. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini yang masih terus berkepanjangan, yang tidak memungkinkan kita untuk kembali tatap muka secara langsung seperti dulu. Maka dari itu, kami dari sekolah minggu akan melakukan absensi secara online. Tujuan dari absensi sekolah minggu online ini untuk memantau perkembangan kerohanian anak-anak. Dan tujuannya juga untuk menindaklanjuti jika ada anak-anak yang membutuhkan dukungan atau support dari guru-guru sekolah minggu. Dan satu lagi, melalui absensi ini, anak-anak akan kembali untuk mengumpulkan poin, dan dalam 1 tahun nanti, di akhir tahun ajaran, mereka akan menukarkan poin mereka dengan hadiah yang menarik. Dan kiranya anak-anak lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Tuhan dan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Cara yang pertama, kita bisa scan barcode yang ada di layar ini. Kita bisa scan barcode ini dengan aplikasi scanner, dan kita bisa scan barcode ini. Dan cara yang kedua yaitu melalui klik link yang ada di layar ini, dan link ini akan kita share juga melalui WA. Jika ada orang tua yang masih belum mendapatkan linknya, orang tua boleh WA secara langsung kepada lose-losenya. Besar harapan kami agar Bapak Ibu bisa bekerja sama, bisa menolong anak-anaknya untuk setiap minggu mengisi absensi sekolah minggu ini, sehingga kami bisa terus memantau, dan besar harapan kami sekolah minggu pun bisa terus semakin maju, serta hubungan antara anak-anak dan juga guru sekolah minggu bisa semakin terjalin dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian yang sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Hari ini langsung mau bertanya, gimana kabar kalian? Pasti semuanya sehat dan semuanya baik. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus masih menjaga kita, memelihara kita, dan memberikan kesempatan buat kita untuk tetap bisa beribadah kepada Tuhan meskipun dari rumah. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, kita semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, ayo langsung mau ngajak kita untuk menaikkan satu pujian yang berjudul Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasa damai, merasa sukacita, dan kita tidak takut pada apapun karena kita dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu menjaga kita dan melindungi kita. Setiap saat, setiap waktu, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala kesedihan,
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, ketika kami dekat dengan Engkau, kami akan merasa tenang, kami akan merasa aman. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang selalu menjaga dan melindungi kami, selalu menyertai kami dimanapun dan kapanpun. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Hari ini kami sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ketika kita melihat gunung yang tinggi, kita tahu bahwa gunung itu sangat tinggi. Tapi Tuhan kita itu lebih besar dari gunung yang tinggi itu. Nah, adik-adik, kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh sombong. Kita juga harus semakin hari semakin tambah rendah hati. Yang semakin ditinggikan itu siapa, adik-adik? Yang harus semakin tinggi, yang semakin besar namanya, itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita yang harus semakin kecil dan semakin taat dan juga semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan lewat kehidupan kita, nama Tuhan diagungkan. Sehingga nama Tuhan semakin menjadi besar dan semakin banyak dikenal oleh orang banyak. Sekarang langsung mau mengajak kita untuk menaikkan satu pujian. Dia harus makin bertambah. Adik-adik semuanya, tiba saatnya sekarang kita ingin memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk kebaikan dan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita.
Kita akan scan barcode di layar ini. Kita akan menaikkan pujian, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita akan lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa untuk doa persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk berkat yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mencukupkan semua kebutuhan kami. Saat ini kami memberikan persembahan kami ini sebagai tanda ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati seluruh persembahan kami pada hari ini. Berkati kedua orang tua kami di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Berkati kami juga di dalam sekolah online kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian, Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang,
hari ini bisa bercerita lagi kepada adik-adik semua. Walaupun kita masih ketemu secara online, tapi Lause berharap semuanya dalam keadaan yang sehat, masih kuat, dan tentunya sudah sarapan, sudah makan, supaya bisa konsentrasi mendengarkan. Nah, kalau ada yang masih bermain saat ini, atau masih ada yang jauh dari TV, dari laptopnya, yuk bisa mendekat ke layar yang ada di rumah adik-adik, supaya bisa mendengar cerita firman Tuhan dengan lebih jelas. Tentunya sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Yuk mari sama-sama ikut Lause Raisa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah sayang kepada kami. Tuhan sudah sertai kami sejak tadi malam istirahat sampai hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami hari ini. Tolong sertai juga Lause Raisa yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah dapat hadiah? Entah itu dari mama, dari papa, atau mungkin dari Apo dan Kungkung, atau bahkan dari orang-orang yang datang bertamu di rumah adik-adik. Lause sendiri barusan dapat hadiah loh dari teman-teman Lause. Coba ya Lause tunjukin, ini dia hadiahnya. Nah, kita coba buka ya. Hadiah pertama yang Lause dapetin apa ya? Oh, ada bunga di dalamnya. Coba kita lihat. Ya, Lause dapat hadiah, ada foto-foto dari teman-teman Lause. Terus hadiah kedua, apa ya yang Lause dapetin? Coba, ada yang bisa tebak? Coba kita buka ya. Oh, ternyata isinya adalah gelas. Nah, Lause dapat hadiah ini karena Lause wisuda beberapa waktu lalu. Wisuda itu sama seperti adik-adik kalau lulus, misalnya dari TK, lulus menjadi SD. Atau dulu sebelumnya adik-adik sudah SD kelas 1 sampai 6, terus lulus, naik ke tingkat selanjutnya ke SMP. Nah, hadiah yang Lause dapatkan karena Lause wisuda. Mungkin adik-adik pernah dapetin hadiah karena berulang tahun yang tadi Lause bilang, atau ada yang dapat juara, atau bahkan ketika kita tidak melakukan apapun, kita bisa mendapatkan hadiah. Sebagai contoh, misalnya ada orang datang bertamu ke rumah. Nah, karena mereka sayang kepada adik-adik, waktu mereka datang, mereka biasanya bawa makanan, atau bawa coklat, atau bahkan kasih hadiah barang kepada adik-adik. Nah, waktu Lause dapat hadiah ini, respon yang Lause berikan kepada teman-teman karena Lause senang dan sangat bersyukur, Lause tentunya bilang terima kasih. Begitu juga dengan adik-adik di rumah. Saat dapat hadiah, kita jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih atau thank you. Kenapa ya kita perlu mengucapkan terima kasih? Karena kita bersyukur ada orang yang sudah baik kepada kita, yang sudah tulus memberikan hadiah. Itu adalah ungkapan syukur kita untuk orang tersebut, sehingga kita perlu mengucapkan terima kasih. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, dulu juga pernah dapatkan hadiah dari seorang ibu. Nah, hadiah yang ibu ini berikan bukan hadiah yang biasa adik-adik, tapi hadiah ini adalah minyak narwastu. Nah, kalau adik-adik belum pernah dengar apa itu minyak narwastu, minyak narwastu itu adalah minyak yang sangat harum dan juga harganya sangat mahal. Pada zaman dulu, minyak narwastu ini tidak dipakai oleh sembarangan orang. Jadi tidak semua orang bisa dapetin minyak narwastu karena harganya yang begitu mahal dan juga baunya yang sangat harum.
Jadi biasanya dulu minyak narwastu ini diberikan ke orang-orang penting saja, atau kepada raja-raja, atau kepada orang yang sangat kaya adik-adik yang mampu membelinya. Nah, ibu ini sudah menyimpan minyak narwastu itu sejak lama, dan dia mau memberikan minyak ini kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi biasanya saat orang memberikan minyak narwastu, itu dikasih beberapa tetes saja, dikasih sedikit-sedikit, karena minyak ini mahal. Jadi biasanya orang suka sayang-sayang waktu kasih. Sama seperti misalnya adik-adik ada kue kesukaan, atau misalnya ada makanan kesukaan, ada nggak di sini yang suka sayang-sayang makannya karena tahu, aduh kalau ini habis nanti udah nggak ada lagi makanan yang aku suka. Atau misalnya adik-adik punya mainan kesayangan, biasanya dipakai dengan baik-baik, dipakai sayang-sayang karena tahu mainan ini hanya satu-satunya. Nah, tapi ibu ini walaupun dia hanya punya satu tempat minyak narwastu, tapi yang dia lakukan, dia menuangkan semua minyak itu ke seluruh tubuh Tuhan Yesus. Mulai dari kepala Tuhan Yesus, sampai di jubah-jubahnya Tuhan Yesus, sampai di kakinya Tuhan Yesus adik-adik. Wow, waktu ada orang-orang yang melihat ini, apa respon mereka? Mereka sangat kaget, sangat terkejut, dan juga bahkan ada yang marah, ada yang gak suka. Karena waktu lihat, mereka berpikir ini pemborosan. Ada yang bilang, hah? Kok perempuan ini, ibu ini memberikan minyak itu secara gratis? Kenapa ibu ini menuangkan minyaknya sampai habis untuk Tuhan Yesus? Tapi apakah Tuhan Yesus marah? Tentu saja tidak. Tapi Tuhan Yesus sangat senang, dan Tuhan Yesus juga bersyukur karena ibu ini mau melakukan hal yang berharga itu, mau memberikan minyak yang berharga ini kepada Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, orang-orang yang marah waktu itu, mereka pada bilang, wah, harusnya daripada minyak ini dikasih ke Tuhan Yesus, mendingan uang yang dipakai untuk membeli minyak ini bisa disumbangkan ke orang miskin. Atau misalnya bisa dikasih ke orang miskin daripada dikasih semuanya ke Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang marah ini kalau Tuhan Yesus tidak akan selalu ada bersama dengan mereka, karena sedikit lagi akan menghadapi kematiannya di kayu salib adik-adik. Nah, ibu ini memanfaatkan momen kehidupan Tuhan Yesus dengan baik, yaitu dengan memberikan hal yang terbaik yang dia miliki untuk Tuhan Yesus saat itu, di mana dia memberikan seluruh minyak narwastu yang dia punya. Nah, sama seperti kita adik-adik, saat kita memberikan sesuatu kepada Tuhan Yesus, apakah kita sudah memberikan yang terbaik dari yang kita miliki? Contohnya, misalnya nih adik-adik yang sudah SD dapat persembahan dari mama dan papa kan? Waktu dulu masih sekolah minggu offline, adakah di sini yang saat kasih persembahan dikucek-kucek dulu uangnya, diremas-remas dulu sampai uangnya lecek terus dimasukin ke dalam kantong persembahan? Atau mungkin ada yang uangnya dilempar waktu mau dimasukin ke kantong persembahan? Apakah hal tersebut menunjukkan kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Nah, jawabannya adalah no, tidak. Karena di saat kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, bisa dimulai dari uang persembahan kita. Yang kita berikan ke gereja itu adalah bentuk syukur kita atas kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita mau kasih dengan rapi, mau kasih dengan cara yang sopan, tidak dilempar-lempar. Nah, dimasukkan baik-baik. Itu adalah salah satu bentuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selain itu, apalagi adik-adik contoh yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus?
Contoh kedua adalah melalui hidup kita. Apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan kalau kita ini adalah anak-anak terang, anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus? Apakah kita masih suka marah-marah di rumah? Atau masih suka mengucapkan kata-kata kasar? Atau mungkin di sini ada yang masih suka berbohong? Atau yang masih melawan orang tua atau guru? Nah, di saat kita melakukan itu, kita sebenarnya sedang membuat Tuhan Yesus sedih. Jadi kita tidak memberikan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan Yesus. Yuk, mulai dari sekarang sampai seterusnya, kita bisa terus belajar untuk memberikan yang terbaik, yang the best untuk Tuhan Yesus. Salah satunya dari hidup kita. Mungkin dulu kita suka marah-marah, bisa diubah dengan kita menjadi lebih sabar, menjadi lebih tenang. Atau dulu misalnya kita suka berbohong, bisa menjadi jujur. Atau misalnya kalau dulu kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita. Nah, di saat kita tahu harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, di saat kita lihat ada orang yang susah di rumah, misalnya mama lagi kesusahan, kita mau tawarkan bantuan. Atau adik lagi kesusahan, kita mau bantu. Seperti itu teman adik-adik. Atau contoh lainnya, misalnya nih, ada sekolah minggu dan ada lause yang pimpin pujian. Nah, kalau kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, salah satu caranya dengan bernyanyi secara sungguh-sungguh, bernyanyi dengan baik, tidak lagi bermain atau mungkin sambil berteriak-teriak. Nah, Lause percaya kalau adik-adik menyanyi dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti ikut senang juga. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan bersama ya. Ayat hafalannya terdapat dalam Yohanes 3 ayat 35. Yuk dibuka dulu Alkitabnya di rumah. Yohanes 3 ayat 35. Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Sekali lagi yuk. Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Oke, langsung mau dengar satu kali lagi adik-adik yang menyebutkan sendiri ya di rumah. Yohanes 3 ayat 35. Yeay, good adik-adik. Oke, kalau begitu sampai di sini cerita firman Tuhan kita hari ini. Yuk mari sama-sama ikut Lause Raisa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kami bagaimana cara mengucap syukur kepada orang-orang di sekitar kami dan juga kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus begitu sayang kepada kami. Ajarkan kami untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari kehidupan kami, baik itu dari kata-kata, perbuatan, dan juga pikiran kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan dengan Lause yang lain yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Stay safe semua. Dah. Adik-adik, gimana cerita firman Tuhan hari ini? Pasti bagus banget ya. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar hari ini, adik-adik boleh lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Biarlah kita boleh ingat, kita tanam di dalam hati kita dan kita lakukan. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sekarang kita sudah ada di akhir ibadah kita. Kita mau menaikkan pujian. Bapa, terima kasih. Kita naikkan pujian ini dengan sikap doa.
kasih karena Engkau sudah memimpin, menyertai kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu boleh selalu kami ingat, bahkan kami juga boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, Kau akan terus menyertai kami, Engkau pakai kami Tuhan, supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan lewat hidup kami. Bapa, kami serahkan untuk seluruh kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini di rumah. Tuhan yang akan menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. God bless you adik-adik.